Halo Re, apa kabar? Semoga arek-arek semua selalu dalam keadaan sehat ya. Udah lama saya nggak bikin video dari dalam kamar di kosan. Tapi ini sebatas video opening aja, video pengantar dari video yang akan saya tayangkan abis ini. Nah, video ini merupakan video kelanjutan dari trip saya waktu itu naik kereta api Harina dari Bandung ke Semarang Tawang yang sudah dipublish beberapa waktu yang lalu, yang sempat mati lampu itu loh. Seru banget itu, seru. Nah, agenda di Semarang, videonya sudah di-publish juga, kolaborasi bersama Ngopi Santuy, ngobrol pintar seputar pengetahuan kereta api. Buat arek-arek yang belum nonton, bisa ditonton ya di sini, nanti saya sertakan linknya. Klik aja, ditonton, di subscribe, di like, di komen, dan di share sebanyak-banyaknya. Nah, biasanya saya bikin video Q&A dari dalam kosan ini. Saya mendapat pertanyaan dari teman-teman untuk saya jawab, tapi kali ini berbeda konsepnya. Saya yang akan bertanya, jadi saya nggak akan jawab, saya yang akan bertanya. Nah, kira-kira akan saya tanyakan ke siapa ya pertanyaan-pertanyaan ini? Boleh banget ditonton video agenda atau video keseruan saya selama di Semarang kali ini. Selamat menyaksikan! Selamat pagi, kota Semarang. Saya ada di apa tadi namanya? Wisma Lawang Sewu ya. Saya mau transit di sini. Terima kasih Mbak udah jemput. Semarang pagi ini kayaknya sejuk. Nggak seperti Semarang yang saya kenal. Biasanya udaranya langsung lembab hangat. Karena mungkin cuacanya ini ya, musim hujan. Dan mungkin habis hujan juga. Jadi Semarang sedikit lebih bersahabat. Saya transit sebentar di sini sebelum nanti siang ada acara. Oke, ini udah naruh barang-barang. Terus ini sudah berada di salah satu kamar di Wisma Lawang Sewu. Tapi ini namanya aja ya yang Lawang Sewu, bukan lokasinya di Lawang Sewu. Ini tempat transit saya menunggu waktu nanti sekitar jam 10 berangkat lagi. Bisa mandi dulu di sini, bisa rebahan, bisa guling-guling sebentar. Apalagi ya? Ya udahlah ya, biarkan saya istirahat. Soalnya semalam kurang tidur juga, jadi untuk merecharge energi saya perlu guling-guling sebentar, perlu mandi juga, bersih-bersih badan, dan ya gitulah. Udah beres packing, semua udah dikemas karena ini cuma tempat transit aja, dan udah dikontak sih sedang OTW ke sini. Nanti kita ketemu lagi sama yang tadi jemput di stasiun, terus abis itu kita menuju ke suatu tempat. Penasaran nggak kemana?
sesi berikutnya nanti akan ada sesi Q&A dengan Bapak EVP Daop 4 Semarang, Bapak Kandaop. Dan saya deg-degan mau nanya-nanya ke beliau. Nanti tonton ya videonya guys. Videonya Rek. Halo Rek, apa kabar? Kembali lagi di channel Risang Anggara. Nah, kali ini kalian nggak akan temukan trip, nggak akan temukan hunting kereta, karena kali ini saya kedatangan tamu spesial. Sebegitu spesialnya sampai saya harus menyewa studio, studio alam. Berikut sekereta-keretanya, satu lokomotifnya segede ini saya sewa. Dan ini nggak main-main nyewanya di tempat studionya Ngopi Santuy, ngobrol pintar seputar pengetahuan kereta api. Cuman isinya bukan kopi, isinya teh. Jadi hari ini akan kita ganti ngeteh santuy. Kali ini saya sudah kedatangan tamu yang sangat spesial, Bapak Muhammad Nurul Huda Dwi Santoso selaku EVP Daop 4 Semarang. Pak, hari ini kita ngeteh, sebenarnya ini studio Bapak, tapi saya kudeta sebentar. Nah, Bapak, saya punya sedikit pertanyaan, nggak akan memakan waktu yang lama-lama ya Pak ya. Jadi langsung aja ya Pak ya ke pertanyaannya. Nih Pak, Bapak bagaimana cerita awal Bapak bisa terjun ke dunia kereta api? Apakah Bapak itu seperti saya yang memang suka kereta, atau Bapak baru suka kereta itu setelah Bapak bekerja di PT Kereta Api Indonesia? Ya, baik Mas Risang, terima kasih. Jadi saya memang penggemar kereta api Mas awalnya. Iya, tapi nggak sehebat Mas Risang lah ya. Siap Pak. Penggemar. Terus ibarat pucuk dicinta ulam tiba, ada kesempatan ditawarin untuk bergabung di KAI. Jadi pas lah. Jadi sebagai penggemar kereta, kemudian masuk ke kereta api gitu Pak. Kalau boleh tahu Bapak waktu itu masih ingat nggak tahun berapa Bapak pertama kali masuk ke PT Kereta Api Indonesia? Saya masuk ke kereta api 2014. 2014. Tempatnya 21 Mei 2014. Oke, berarti sudah perjalanan 6 tahun, 7 tahun ya Pak ya? Betul. Oke, siap. Kemudian pertanyaan yang berikutnya Pak, kami ini penggemar kereta api menamakan diri sebagai rail fans. Nah, saya pengen tahu di mata seorang EVP Bapak Kadaop, rail fans itu sebenarnya memiliki arti seperti apa Pak, dan eksistensinya untuk PT Kereta Api Indonesia? Ya, menurut saya rail fans itu merupakan mitra bagi kami. Jadi bagi kereta api, rail fans itu bisa mendukung kemajuan kereta api. Dia terkadang juga mengkritik tapi yang membangun. Kemudian juga membela pada saat mungkin ada serangan, dicela atau apalah gitu. Dan ya sinergi ini harus berlanjut. Jadi ini merupakan hubungan simbiosis yang saling mendukung lah. Menurut saya kereta api harus berterima kasih dengan adanya rail fans seperti Mas Risang ini. Siap. Oke, jadi ya pasti berkontribusi lah ya Pak ya, akan ada kontribusi dari rekan-rekan komunitas. Cuman menurut Bapak nih, kalau secara komunitas terlihat mudah ya Pak ya. Nah, untuk rail fans yang independen, yang nggak punya channel atau koneksi langsung dengan PT Kereta Api, kira-kira akan seperti apa ya Pak ke depannya? Jadi apakah ternotis oleh PT Kereta Api, atau ya sudahlah silahkan suka kereta api, tapi karena nggak komunitas ya sudah gitu? Saya pikir baik yang tergabung komunitas maupun independen, dua-duanya perlu dirangkul. Masing-masing punya kontribusi lah dalam mempromosikan, meningkatkan kecintaan terhadap kereta api yang notabene kemudian pasti akan memberikan manfaat. Jadi dua-duanya menurut saya tetap harus dirangkul dua-duanya. Oke, siap. Oke, setelah mengenai rail fans kita akan bergeser nih. Ini sesuai yang tertera di sini Pak, Ngopi Santuy. Itu saya baru tahu juga ternyata pencetus ide itu Bapak. Nah, melalui platform ini, kenapa Bapak memilih YouTube untuk istilahnya mengembangkan Ngopi Santuy Pak? Ya, baik. Pertama tentunya kita kan tahu ya, memasuki era industri 4.0 lah ya. Terus kemudian juga perkembangan IT pesat, terus kemudian bertambah banyak generasi milenial. Betul. Gen Y, Gen Z gitu ya.
Dan itu kalau kita ibarat kata kita kereta api bertempur dalam dunia marketing, betul. Itu kalau selain serangan darat yang konvensional harus ada serangan udara juga yang masif kan ya gitu kan. Betul Pak. Jadi harus mengikuti perkembangan zaman. Dan saya pikir dengan kalau dengan hard marketing itu sulit menjangkau mereka. Jadi bagaimana kita itu memberikan awareness dulu, memberikan pengetahuan terhadap kereta api yang kemudian mereka akan cinta dengan punya experience. Mungkin juga dengan dibantu oleh para railfans, dia sering melihat. Dan saya pikir YouTube ini seiring dengan orang Indonesia itu kan literasi untuk membaca kurang ya, betul. Dia akan lebih suka menonton. Ya, betul, dia kan dengan video itu bisa ditonton di mana saja, kapan saja, dan akan bisa lebih efektif lah menjangkau itu. Oke. Awalnya dari sana, maka kemudian kami cetuskan Ngopi Santuy. Dan selain di YouTube, kami juga ada di Instagram, di Twitter, ada ya di Pak? Facebook. Wah, saya ketinggalan zaman nih. Kayaknya saya juga harus segera follow nih Pak ya, di Instagram sebelumnya. Sama di Twitter ya Pak ya. Nanti linknya akan saya bagi buat teman-teman semuanya buat di follow, karena di dalamnya akan banyak informasi yang menarik ya. Ada edukasi, ada mini seri juga kayaknya Pak ya. Nanti dilihat ya. Oke. Kemudian kita lanjut terus ya Pak ya. Oke. Yang pertanyaan berikutnya begini. Tadi Bapak sedikit menyinggung tentang milenial. Nah, saya pengen untuk saya, untuk teman-teman milenial yang lain, pengen tahu motivasi kepada milenial untuk berkarya lewat media. Saya pengen dapat motivasi nih dari Bapak untuk berkarya di sosial media. Ya, menyambung yang tadi, bagi para milenial nih, yang teman-teman ini segeralah berkarya sedini mungkin. Jadi mumpung masih muda, ide-ide kreatifnya banyak sekali, tuangkan itu gagasan Anda itu dalam bentuk media sosial, termasuk menjadi YouTuber ini, karena itu merupakan meninggalkan legacy juga. Jadi Anda bisa menuangkan ide, gagasan, inspirasi yang bermanfaat bagi sebanyak mungkin orang, dan terus akan ada ditonton. Nah, itu akan menjadikan landasan yang kuat bagi Anda untuk selanjutnya nantinya berkarya yang lebih besar, lebih hebat lagi ke depannya gitu. Tadi yang saya suka itu legacy, itu pasti yang akan istilahnya abadi ya Pak ya. Ini kita tinggalkan sesuatu legacy yang positif, itu akan terkenang selama-lamanya gitu ya Pak ya. Oke, siap. Nah, ini ada pertanyaan terakhir. Tentu Bapak bagian internal PT Kereta Api Indonesia, Bapak sendiri melihat dan Bapak juga menjadi bagian dari perubahan di dalam PT Kereta Api Indonesia. Saya pengen tahu nih, ada nggak cita-cita Bapak yang belum tercapai untuk PT Kereta Api Indonesia? Ya, baik. Seperti kita ketahui bahwa harus ada never ending transformation itu. Jadi transformasi atau pencapaian yang saya inginkan di kereta api, bahwa kereta api menjadi top of mind bagi orang, baik di angkutan penumpang itu terkoneksi menjadi ekosistem. Jadi orang tuh naik kereta nanti akan mudah naik angkutan berikutnya, itu termudah, lebih mudah. Begitu juga barang nanti terkoneksi baik di pelabuhan, di bandara, di mana-mana. Orang tuh semua mengirim barangnya, baik untuk ekspor impor maupun di domestik dengan itu. Begitu juga untuk aset-aset kereta api. Jadi kalau saya ingin misalkan kayak di luar negeri, negara-negara maju, di tempat stasiun kereta api, disitulah ada pusat perbelanjaan, ada perumahan, ada mungkin taman atau apa. Jadi bukan hanya stasiun itu tempat naik turunnya penumpang, tapi jadi pusat lifestyle, pusat kehidupan, pusat peradaban, bahkan mungkin gitu ke depannya. Oke, siap. Sedikit menyambung ya Pak ya. Di antara tujuan-tujuan yang pengen Bapak capai itu sudah ada belum yang sudah terrealisasi, khususnya di Daob 4 Semarang? Di Daob 4 misalkan kami untuk daerah-daerah yang lintas mati, untuk ke Pati, Kudus itu kami ada angkutan terusan. Oh iya pernah, betul. Jadi orang kalau misalkan turun dari situ sudah ada. Dan saya harap sih nih prosesi ke depan, misalkan dari stasiun ke bandara, dari stasiun kemana, itu yang diharapkan Terus kemudian juga barang, ini kami sedang bagaimana mengoneksi dari
stasiun kami ke pelabuhan. langsung. Jadi barang nanti bisa ekspor impor dari situ. Oke, berarti mungkin bisa langsung membangun jalur langsung Ya, bisa betul, juga ya Pak ya. betul. Oke, jadi kayaknya saya kehabisan pertanyaan dengan narasumber yang begitu cemerlang, yang biasanya saya tuh ditanya-tanya, sekarang saya jadi berada di sudut pandang yang berbeda, jadi harus kedatangan tamu yang harus ditanya-tanya, tapi semuanya sepertinya sudah terjawab dengan excellence oleh Pak Huda. Jadi terima kasih banyak Bapak Sama-sama. atas waktu yang sudah diberikan kepada saya dan kepada Sama-sama. teman-teman. Semoga menginspirasi kita semua untuk melakukan tindakan yang positif. Mari bersosial media dengan bijak dan tentunya bermanfaat buat kita semuanya. Pak, ngeteh dulu Pak. Yuk, ngeteh dulu. Mari ngeteh. Nah, itu tadi teman-teman udah dilihat bareng-bareng kan. Itu tadi adalah sesi Q&A saya. Beda versi. Jadi saya yang bertanya, kemudian Pak Kadaop, Pak Huda yang menjawab. Itu tuh ya grogi banget sebenarnya, sangat-sangat grogi. Kayaknya teman-teman juga bisa ini ya, bisa ngelihat raut muka saya yang kayak gitu ya. Bener-bener grogi, dan saya waktu itu tiba-tiba harus nyiapin pertanyaan, dan kebetulan ketemu 5 pertanyaan yang bingung juga sih harus nanyain apa yang berbobot, tapi ya yang berkaitan dengan dunia kereta api juga. Dan ya sudah selesai, sudah lega, sudah apa ya namanya, ya sudah plong lah, akhirnya sudah berjalan dengan cukup baik ya, semoga cukup baik. Dan ya memang nggak lama sih kesempatan saya, karena saya juga nggak pengen mengganggu waktu beliau. Dan saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas undangan beliau untuk saya, mengundang saya untuk hadir di Semarang, bisa berkolaborasi juga dengan tim yang hebat dari Ngopi Santuy, dan semoga nanti saya bisa diundang lagi gitu. Ya, buat teman-teman tetap jangan lupa like, share, dan subscribe channel Risa Anggara maupun channel Ngopi Santuy. Di komen, di share sebanyak-banyaknya buat teman-teman di luar sana yang belum nonton. Dan tetap jaga kesehatan ya, masih di situasi pandemi seperti ini. Kemudian laksanakan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menghindari kerumunan, dan mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan kelancaran dalam segala aktivitas kita oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan sampai jumpa di video yang berikutnya. Ciao.